Anime time lagi. Oke guys, kembali lagi dengan pembahasan anime Kimetsu no Yaiba season kedua episode ke-7, yang dimana tentunya teman-teman di rumah masih pada penasaran dengan kelanjutan episode terbarunya. Namun buat teman-teman yang baru nongol di channel ini, Mimin kasih tahu dulu ya, kalau di dalam video ini tentunya mengandung spoiler. Jadi buat kalian yang hanya mau mengikuti animenya saja, silahkan tunggu sampai tayang di web-web kesayangan kalian. Nah, seperti kemarin, sebelum saya lanjutkan videonya, sebaiknya sediakan kopi dan cemilan, lalu kita putar intronya. Nah, setelah Tanjiro mencium bau amis yang samar-samar di sekitar wilayah Oiran Koinatsu, kita kembali lagi ke kediaman Ogimoto, tempat Inosuke berada. Dan nampaknya di sini Inosuke sangat kesal karena Tanjiro belum juga datang. Lalu Inosuke pun bergegas untuk menyerang iblis itu sendirian, dan ia pun melompat ke arah langit-langit untuk mengambil pedangnya yang sudah diantarkan oleh tikus milik Usui. Dan tikus ini ternyata bukan tikus rumahan, melainkan tikus Shinobes yang sudah menjalani pelatihan khusus dan mempunyai kekuatan serta punya kecerdasan yang tinggi. Nah, setelah itu di sini Inosuke pun bergegas pergi untuk membunuh iblis dengan serangan babinya. Oke, di scene selanjutnya di mana kita dialihkan ke kediaman Koyogoku, tempat di mana Zenitsu dan Hinatsuri-san menghilang. Lalu di sini Usui menyandra tuan pemilik penginapan Koyogoku agar memberitahunya informasi hilangnya Zenitsu dan Hinatsuri-san. Namun di sini tuan pemilik rumah ini nampaknya kebingungan dan hanya menjawab kepada Usui bahwa Senko alias Zenitsu lenyap dan Hinatsuri-san sakit, dan ia pun pergi ke rumah bordir yang lebih jelek. Lalu Usui mengatakan sesuatu kepada tuan pemilik penginapan ini, bahwa siapa yang kau curigai dan percaya padaku, serta bicaralah, aku pasti akan membunuh siapapun itu. Akan kubalas kehilangan yang kau derita. Nah, mendengar perkataan Usui, di sini tuan pemilik penginapan ini mengingat istrinya, yaitu Oimitsu, yang meninggal beberapa minggu yang lalu. Dan ia pun mencurigai seseorang dalam dibalik semua ini, yaitu Oiran Warabime, dikarenakan ia tinggal di ruangan bagian utara dan bangunannya itu tidak ada sinar matahari yang masuk. Nah, setelah Usui mendengar perkataan tuan pemilik penginapan itu, ia pun bergegas ke tempat Oiran Warabime. Tetapi setelah ia sampai ke kediaman Oiran Warabime, ternyata Oiran Warabime tidak ada di kediaman itu. Dan Usui beranggapan dia mungkin keluar berburu manusia, dan juga iblis itu akan kembali ke sini lagi di saat pagi. Serta Usui pun bermaksud mengakhiri semuanya di sini dengan tangannya sendiri. Lalu Usui pun bergegas ke tempat Hinatsuri-san sembari mencari keberadaan iblis itu, dan juga jika Hinatsuri-san masih hidup, dia pasti punya informasi yang sangat penting. Oke, di scene selanjutnya di mana setelah Tanjiro mencium bau amis yang samar-samar, di sini ia lalu bergegas ke kediaman Tokito, tempat Oiran Koinatsu berada. Namun hal yang tak disangka setelah Tanjiro masuk ke kamar Oiran Koinatsu, di sini ia disambut oleh salah satu iblis bulan atas yang bernama Daki, atau sebelumnya dikenal dengan nama Oiran Warabime. Lalu iblis yang bernama Daki ini menanyakan kepada Tanjiro, ada beberapa jumlah kalian yang ada di sini, dan pastinya bocah berambut pirang itu juga adalah rekanmu, serta apakah pilar di sini juga akan datang. Nah, di sini iblis ini menganggap remeh Tanjiro. Itu dikarenakan Tanjiro terlihat lemah, dan juga iblis ini tidak ingin menghadapi seseorang yang bukan pilar. Dan dia juga tidak ingin memakan manusia tua dan kotor serta hal yang ia benci. Namun di sini Tanjiro tidak mengubris perkataan iblis itu, melainkan ia hanya fokus pada Oiran Koinatsu yang telah ditelan oleh selendang milik iblis itu. Lalu Tanjiro berpikiran apa yang terjadi dengan tubuh Oiran Koinatsu. Tubuhnya menghilang, namun tidak ada darah yang keluar. Dan Tanjiro bahkan tidak mencium bau darah. Nah, melihat Oiran Koinatsu ditelan oleh selendang itu, di sini Tanjiro berteriak agar melepaskan Oiran Koinatsu. Mendengar teriakan Tanjiro agar melepaskan Oiran Koinatsu, di sini iblis yang bernama Daki ini murka dan mengatakan kepada Tanjiro, "Kau pikir dengan siapa kau bicara?" Lalu iblis ini menyerang Tanjiro sehingga Tanjiro terhempas keluar dari kamar Oiran Koinatsu. Tanjiro yang terhempas akibat serangan iblis itu di sini merasa bahwa serangan iblis itu sangat cepat.
sehingga ia tidak bisa menghindarinya dan bahkan tubuh Tanjiro di sini mati rasa akibat serangan itu. Nah, setelah menerima serangan itu, di sini sepertinya Tanjiro merasa ketakutan dan juga serangan itu membuat benturan yang sangat kuat di bagian punggungnya sehingga tubuhnya sulit untuk bergerak. Lalu Tanjiro memikirkan sesuatu, yaitu selendang yang digunakan iblis itu sebagai senjata, dan juga selendang ini memiliki kekuatan yang tidak biasa. Selain menyerang, selendang ini juga bisa menjebak seseorang untuk masuk ke dalam selendang itu. Jadi karena itulah dia tidak bisa menemukan jalan rahasia sama sekali. Nah, maksud dan tujuan Tanjiro memikirkan selendang milik iblis itu adalah agar ia bisa menyelamatkan Oiran Konatsu yang terhisap di dalam selendang itu. Lalu di sini iblis bulan itu keluar dari kamar Oiran Warabi untuk melihat keadaan Tanjiro. Dan iblis ini pun mengatakan kepada Tanjiro, "Kau masih hidup. Ternyata kau lebih kuat dari yang kukira." Nah, seketika itu iblis bulan pun melihat mata Tanjiro dan berniat untuk mencongkel dan memakannya. Tanjiro yang bersiap-siap untuk menghadapi iblis itu lagi lalu meletakkan kotak tempat Netsuko berada karena serangan yang barusan itu merusak tali kotak itu, dan juga Tanjiro tidak bisa bertarung dengan leluasa sambil membawa kotak itu. Lalu ia pun menyuruh Netsuko agar tidak keluar dari kotak itu kecuali nyawanya sendiri dalam bahaya. Nah, setelah meletakkan kotak milik Netsuko, di sini Tanjiro langsung mengeluarkan jurus napas air keempatnya, dan iblis bulan juga mengeluarkan salah satu jurusnya, yaitu serangan gelombang kehancuran. Tetapi di sini Tanjiro berhasil memotong sebagian selendang milik iblis itu, yang dimana selendang yang dipotong itu adalah tempat Oiran Konatsu terperangkap. Nah, setelah mereka saling berbenturan di udara, di sini iblis bulan berpikiran bahwa gerakan Tanjiro di udara tidak begitu buruk. Dan dia juga berhasil memotong sebagian selendang yang dimana tempat ia memenjarakan Oiran Konatsu. Lalu iblis ini pun mengatakan kepada Tanjiro, "Kau manis tapi jelek, jangan terlalu bersemangat. Kau itu seperti tikus yang akan mati." Nah guys, sampai di sini dulu. Jadi episode ke-8 season kedua Kimetsu no Yaiba bakalan mimin update di minggu depan. Jadi tetap pantau channel ini, jangan lupa subscribe, like, and share video ini jika kalian kepengen menunggu berita dari seri anime terbaru lainnya. Salam AYLT.